Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta yang pertama ini diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Salam Horas menjua-jua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya dibagi ke dalam 3 bagian. Saya akan mengulang, memberitahukan bagi kita bahwa bagian yang pertama itulah yang disebut dengan proto Yesaya, di mana nubuatan Yesaya sebelum bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan Babilonia. Nah, untuk Yesaya yang kedua, bagian yang kedua, Deutro Yesaya, adalah nubuatan Yesaya pada saat bangsa Israel berada dalam pembuangan. Nah, yang ketiga, Trito Yesaya, nubuatan Yesaya di mana bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan Babilonia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain bahwa teks kita dalam Yesaya pasal 63
dalam minggu Pentakosta yang pertama ini adalah nubuatan Yesaya setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan Babilonia. Dalam pasal 63 ini termasuk ke dalam Trito Yesaya, di mana nubuatan Yesaya sebagai juru bicara bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan Babilonia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berpulangnya bangsa Israel dari pembuangan Babilonia menuju tanah perjanjian haruslah kita pandang sebagai tindakan Allah yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Berpulangnya bangsa Israel dari tanah perjanjian haruslah kita pandang sebagai kasih karunia Allah yang senantiasa memberkati umatnya, bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah mereka keluar tentu nasib mereka berubah, yang dimana mereka hidup di dalam pembuangan Babilonia dalam kegelapan. Ternyata setelah mereka keluar, maka nasib mereka berubah, mengalahkan kegelapan. Nah, untuk itu dalam pembuangan mereka merasakan begitu pahitnya berada di dalam tanah orang lain. Mereka dilarang untuk melakukan aktivitas berada seperti biasa mereka lakukan di tradisi mereka. Mereka juga tertindas dalam ekonomi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi janji Tuhan membuat bangsa Israel, umatnya itu bebas dari kegelapan, terbebas keluar dari apa yang mereka rasakan yang begitu pahit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tes kita pada hari ini diberi judul perikop doa pengakuan dan permohonan Israel. Ya, doa pengakuan, mengakui segala dosa yang sudah mereka lakukan, dan juga permohonan akan belas kasih daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa pengakuan dan permohonan bangsa Israel ini disampaikan melalui Nabi Yesaya, yang adalah seorang nabi besar pada zaman Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nabi Yesaya mengingat pemberontakan bangsa Israel. Nabi Yesaya mengakui bahwa bangsa Israel sudah banyak berbuat salah dan tidak mengenal yang namanya mengucap terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga Tuhan terpaksa menghajar umat pilihannya itu seakan-akan mereka menjadi musuhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya atas murka, atas hajaran Allah kepada bangsa Israel, membuat mereka merenungkan, membuat mereka mengakui dan memberikan permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka mengingat bagaimana Allah memberkati hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya. Terkhusus dalam teks kita hari ini yang disinggung adalah Musa. Mereka mengingat bagaimana Musa ketika Allah menyatakan kuasanya melalui Musa. Masa di mana Musa membelah air, masa di mana Musa membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Mereka mencoba mengingat kebaikan Tuhan. Mereka mencoba mengingat, oh ternyata Musa yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan mau menunjukkan kuasanya melalui Musa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita kembali memikirkan, merenungkan apa yang sudah Allah berikan bagi kita, yang memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang biasanya teguran melalui suatu hal, melalui suatu kejadian, kita diajak untuk merenung, kita diajak untuk mengingat betapa Allah memberikan kemurahannya bagi kita. Demikian bangsa Israel, melalui suatu kejadian mereka masuk ke dalam pembuangan Babilonia, mereka merenungkan
bagaimana Allah sudah terlebih dahulu memberkati mereka sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini, Minggu Pentakosta, tema minggu kita roh yang menuntun. Lalu apa kaitannya dengan roh? Tentu ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh yang menuntun pada dasarnya yang mau dikatakan melalui tema kita bahwa setiap kehidupan kita ini tidaklah karena kita sendiri, tidaklah karena apa yang boleh kita lakukan, tetapi semata-mata juga karena roh yang menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Israel keluar dari pembuangan Babilonia, semuanya itu karena Allah menaruh Roh Kudus bagi bangsa Israel, menaruh Roh Allah itu ke dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka mengakui dan meminta permohonan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberontakan bangsa Israel tentu berubah menjadi pengakuan dan permohonan. Jadi bagaimanapun kita memberontak di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menegur kita supaya pemberontakan kita itu menjadi pengakuan dan permohonan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel dalam teks kita hari ini tidak pernah berhenti, tidak pernah dicabut. Meskipun mereka terkenal dengan bangsa yang tidak tahu berterima kasih, Tuhan tidak mencabut kasih karunia-Nya dan kasih setia-Nya yang sudah diberikan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita mau merenungkan, meskipun dinamika kehidupan kita juga mirip dengan bangsa Israel. Terkadang kita memberontak, terkadang kita tidak tahu berterima kasih. Maka dari itu kita merenungkan bahwa jatuh bangunnya umat Israel sebagai umat pilihan Allah, maka kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Supaya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Supaya kita tidak dengan mudahnya melupakan anugerah Tuhan dan perbuatan Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Terlebih-lebih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh yang menuntun. Maka dari itu jangan pernah mendupakan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat di dalam kehidupan kita bahwa kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dulu sampai sekarang kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu,
Kembali kami mengucap syukur keharapan-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami, terkhusus dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat kami menjadi terkadang khawatir dan juga terkadang cemas. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu yang menjadi terang di dalam kehidupan kami, sehingga senantiasa firman-Mu boleh kami lakukan dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa dalam surga, berkat setiap umat-Mu yang memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah masing-masing, agar kiranya Bapa Engkau tetap menyertai dan memberikan yang terbaik, menjagai kami dalam setiap situasi yang kami hadapi. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.